Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, Pak Guru. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan kemudian untuk saling bertatap muka dan belajar. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mampu merubah cara berpikir umatnya dari cara berpikir yang jahiliyah sampai pada cara berpikir yang Islamiyah. Ya, untuk anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu, tapi sebelumnya kita akan melakukan suatu perkenalan dulu agar kita bisa, misal ketemu di jalan, saya sapa satu sama lain. Oke, perkenalkan, nama saya Adam Restu. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bima. Sekarang semester 7 di program studi pendidikan biologi. Sekarang adik-adik sekalian perkenalkan diri. Ya, kamu yang baju biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, alamat Kutalambitu. Kutalambitu. Ya. Sudah menikah Ramadan? Belum. Ya. Perkenalkan, nama saya Ikram Hireng, asal Karampilang Gutu. Sudah nikah? Ya, belum. Status jomblo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fikap, saya dipanggil Abdi, alamat Dompu, Kelurahan Kalijawa. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah memperkenalkan diri. Pada hari ini kita belajar berkenaan dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang klasifikasi? Ya, silakan. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Yang lain? Bentuk. Ciri-ciri. Baik. Seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, salah satu teman kalian tadi, bahwa berbicara klasifikasi itu berbicara suatu pengelompokan. Saya ambil contoh dalam sebuah perpustakaan atau dalam sebuah toko buah. Jadi buku biologi disimpan dalam rak buku biologi, kemudian buku fisika disimpan di rak fisika, kemudian baik itu buah apel disimpan dalam keranjang buah apel. Semua itu apa fungsinya? Agar mudah dibedakan. Nah, kemudian apa itu makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri yang dia bisa bertumbuh dan berkembang, bernapas. Baik, terima kasih. Ya. Jawaban yang disampaikan oleh salah satu teman kalian tadi itu benar. Lebih tepatnya lagi adalah makhluk hidup ini adalah struktural biologis yang merespon suatu perubahan lingkungan atau dia memiliki entitas sendiri. Entitas itu adalah ciri khas sendiri. Itu berbicara makhluk hidup. Nah, berbicara ilmu biologi itu sendiri teman-teman sekalian, dia juga tidak cuma membahas tentang makhluk hidup, tapi dia berbicara juga tentang makhluk tak hidup. Ada dikenal sebagai biogenesis dan abiogenesis. Biogenesis itu sesuatu yang hidup, sedangkan abiogenesis itu sesuatu yang tak hidup. Itu berbicara seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ternyata untuk membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu
itu berdasarkan ciri-ciri. Dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ketika adik-adik semua paham berkenaan dengan ciri-ciri daripada makhluk hidup itu sendiri, maka adik-adik semua akan tahu dan akan bisa membedakan mana itu makhluk hidup, mana itu makhluk tak hidup. Yang pertama, dia bernapas. Kata lainnya adalah, ada yang tahu kata lain dari bernapas? CO2, respirasi. Respirasi, ada semua. Respirasi. Itu nama apa? Penyebutan biologinya. Bernapas itu artinya respirasi. Proses penghirupan gas CO2 lalu mengeluarkan oksigen. mengeluarkan oksigen. Itu berlaku pada tumbuhan. Sedangkan yang berlaku pada manusia dan hewan Menghirup oksigen lalu mengeluarkan CO2. Baik, pintar sekali ya. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan apa? Membutuhkan Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. minuman. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bergerak. Bergerak ya. Suatu perpindahan. Atau suatu yang dikatakan diam, seperti yang disampaikan oleh salah satu ilmuwan ya, para ahli ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, kalau ilmuwan Islam itu mengatakan waktu yang bergerak. Oke. Jadi dia bergerak. Kemudian yang keempat apa? Tumbuh dan berkembang. Seperti apa tumbuh? Ada yang tahu? Apa? Seperti apa tumbuh? Tumbuh itu berbicara fisik. Dan mulai Berbicara masalah jumlah, berbicara masalah ukuran, berbicara masalah volume sel-sel tubuh makhluk hidup. Kalau berbicara berkembang, apa? mulai dari kecil sampai anak-anak dan dewasa. Remaja. Jadi dia berbicara masalah proses menuju kedewasaan atau kematangan organ-organ tubuh dalam makhluk hidup. Baik. Kemudian yang kelima apa? Membuang air besar. Membuang air besar. Oke. Atau Membuang air. Apa dia? Kata lainnya? Ekskresi. Pembuangan zat sisa kalau ekskresi. Kemudian yang keenam, ada yang tahu? Iritabilitas. Ada yang tahu apa itu iritabilitas? Peka terhadap rangsangan. Ini kayaknya dia sudah banyak paham ini ya. Yang terakhir apa? Adaptasi. Apa itu adaptasi? Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, sekarang saya menguji kalian. Uji daripada pernyataan kalian bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri ya. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri katanya. Pertanyaannya, apakah tumbuhan
Saya ambil ciri-ciri yang ketiga ya. Iya. Apakah tumbuhan itu bergerak? Iya. Apakah tumbuhan itu bergerak? Apakah tumbuhan itu bergerak? Dia bergerak atau tidak? Bergerak. Dari mana kamu tahu bergerak? Akarnya bergerak. Sama daunnya. Seperti apa akarnya? Kayak gimana gerakan daunnya? Saya tidak pernah melihat daun yang bergerak kecuali angin yang berhembus yang membuat daunnya bergerak. Berarti bahaya tumbuhan ini. Berarti tumbuhan sudah tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Sudah dikatakan Ya bergerak. bergerak. Seperti apa gerakan tumbuhan? Kalau mulai dari perkecambahan, Ya. tunas, sampai dewasa, itulah yang menjadi contoh. Oke, pintar sekali. Bagus. Makasih. Jawabannya benar ya. Oke, mantap. Kemudian apa namanya? Masalah ini, kuku ya. Apakah kuku itu bagian daripada makhluk hidup? Iya, makhluk hidup. Coba angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Iya silakan. Abdi. Kenapa kuku itu termasuk bagian daripada makhluk hidup? Karena kuku itu bisa, misalnya kalau dipotong itu pasti akan tumbuh lagi. Ya, baik. Lebih tepatnya karena kuku masuk dalam bagian tubuh makhluk hidup. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terus bagaimana dengan sisa kuku itu? Apakah Dia hanya sisa kuku, tapi pada dasarnya esensi awalnya dia adalah bagian daripada makhluk hidup. Kembali lagi, ketika manusia meninggal, apakah dia masih dikatakan makhluk hidup? tidak? Dia pernah jadi makhluk hidup. Dia tetap jadi makhluk hidup. Karena kenyataannya esensi awalnya dia adalah makhluk hidup. Oke. Sudah paham atau ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Sekarang Bapak akan memberikan kalian LKS untuk diisi. Nanti kalian akan melakukan sebuah pengamatan di dalam ruangan ini. Pengamatannya yang berkaitan dengan mana saja yang dikatakan makhluk hidup dan mana saja yang dikatakan benda mati. Ya. Silakan. Kasih Pak. Ya, silakan diisi. Sudah. Oke. Di situ kalian ada bunyinya melakukan sebuah pengamatan berkenaan dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Iya. Dilihat dari ciri-ciri yang sudah kalian sebutkan satu-satu tadi. Jadi silakan diisi dan ditandai. Kemudian ada pertanyaan di belakang kalian. Silakan diisi juga kalau sudah ditandai. Sambilan kalian mengisi, ada beberapa motivasi yang saya sampaikan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu bahwa barang siapa di masa mudanya tidak merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan hinanya suatu kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi intinya untuk adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, jangan menyerah, jangan berputus asa dalam hal belajar, tetap semangat belajar sekalipun kita berada dalam dunia yang penuh drama dan penuh rekayasa. Oke? Silakan. Ada yang sudah selesai? Ada. Oke. Jangan dulu dikumpulkan. Saya mau lihat jawaban kalian satu-satu. Coba dari pertanyaan di belakang. Pertanyaan di belakang. Ada pertanyaan paling belakang. Ya.
Pertanyaan yang paling belakang ya. Silakan. Siapa yang mau jawab di antara pertanyaan yang ada di belakang itu? Di belakang LKS kalian ada pertanyaan. Coba. Satu. Coba pilih salah satunya. Oke. Di situ kan ada kesimpulan. Iya. Jadi dari jawaban kalian semua, saya ingin dengarkan kesimpulan kalian yang kalian pahami. Jadi beberapa poin yang sudah kalian amati dan yang sudah Bapak sampaikan juga. Apa kesimpulan yang dapat anak-anak dapat daripada makhluk hidup itu sendiri? Apa kesimpulan yang bisa anak-anak sampaikan dari beberapa penyampaian yang sudah Bapak sampaikan? Saya nomor 4. Ya, silakan. Angkat tangan dulu. Ya, silakan. Ramadan. Ini berkaitan dengan ciri-ciri nih. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup ini, yang benda hidup ini adalah bernapas, makanan, dan bergerak, dan tumbuh dan berkembang, dan interaksi, dan integrabilitas, dan adaptasi. Ya. Kemudian untuk benda tak hidupnya kebalikan dari ciri-ciri. Ya, kebalikan dari ciri-ciri. Baik, terima kasih. Berarti Ramadan sudah paham ya. Untuk yang lain, silakan. Syarat nomor 1. Dari hasil pengamatan, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Ada. Itu Berarti kalau menurutnya Abdi bahwa ada ciri-ciri yang sama. Seperti apa ciri-ciri yang sama antara makhluk hidup dan manusia makhluk hidup dan tumbuhan, itu sama-sama beradaptasi. Sama-sama beradaptasi. Kira-kira untuk benda mati ada yang sama tidak? Ciri-cirinya Mati. ada tidak? Yang sama-sama ciri-cirinya dengan makhluk hidup? Tidak. Ada. Contohnya? Batu. Batu. Terus tidak ada. Kan benda Ada. kan Ada. benda nggak hidup. Seperti kipas angin. Kipas angin. Oke. Sama karena dia apa? Bergerak. Karena dia bergerak. Oke, baik. Betul. Siapa lagi? Udah. Udah. Baik. Anu, Sekarang bisa dikumpulkan LKS-nya. Nanti Bapak akan periksa satu-satu ya. Ya, Pak. LKS-nya. Oke, terima kasih banyak. Oke, berhubung jam belajar kita sudah usai, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk pribadi anak-anak sekalian dan untuk generasi bangsa ke depannya. Mudah-mudahan ada daripada kalian yang ingin menjadi guru. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak